Latar belakang. Kecamatan Sukolilo adalah salah satu kecamatan dari UP2 Kertajaya yang berperan sebagai kawasan dengan fungsi pendidikan yang tergolong lengkap, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Kecamatan Sukolilo juga memiliki beberapa perguruan tinggi yang cukup banyak seperti ITS, PENS, dan PPNS. Hal ini menyebabkan Kecamatan Sukolilo memiliki aktivitas lalu lintas yang padat dan ramai, sehingga dalam studi ini kami membahas bagaimana keterkaitan jaringan jalan dalam fasilitas pendidikan terhadap sirkulasi transportasi di Kecamatan Sukolilo. Wilayah perencanaan kami berada di Kecamatan Sukolilo yang memiliki luas wilayah kurang lebih 23,66 km persegi. Kecamatan Sukolilo terbagi menjadi 7 kelurahan, yaitu Ngindeng Jangkungan, Semolawaru, Mandokan Semampir, Keputih, Gebang Putih, Kelambis Ngasem, dan Menur Pumpungan. Di dalam penelitian ini, Kecamatan Sukolilo dibagi menjadi 5 traffic zone analysis atau TAZ berdasarkan homogenitas penggunaan lahan sebagai berikut. Zona 1, permukiman kepadatan sedang dan tinggi. Zona 2 dan 3, permukiman kepadatan rendah, sedang dan tinggi. Zona 4, permukiman kepadatan sedang dan tinggi. Dan zona 5, permukiman kepadatan rendah. Sarana pendidikan di Kecamatan Sukolilo terdiri dari beberapa sarana pendidikan formal dan informal yang fasilitasnya tersebar di tiap zona sebagai berikut. Zona 1 29 sekolah, zona 2 22 sekolah, zona 3 4 sekolah, zona 4 9 sekolah, dan zona 5 2 sekolah. Selanjutnya yakni aspek guna lahan. Menurut RDTRK UP2 Kertajaya tahun 2011-2031, Kecamatan Sukolilo diarahkan pengembangan kawasan fungsional perkotaannya menjadi pusat pengembangan pendidikan tinggi dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan fungsi kawasan lindung di pesisir pantai timur Surabaya. Berikut merupakan komposisi penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Sukolilo. Dari kelima zona yang ada, terlihat bahwa zona 1 memiliki jumlah penduduk terbesar mencapai 36.283 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga per zona yang memiliki capaian terbesar adalah zona 1 dengan jumlah rumah tangga sebanyak 11.367 jiwa. Level of service. Loss atau level of service yang juga disebut tingkat pelayanan jalan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. Kinerja jalan yang ditunjukkan oleh kode level of service pada ruas jalan amatan di Kecamatan Sukolilo melalui pengamatan traffic counting adalah sebagai berikut. Trip generation. Trip generation merupakan pemodelan permintaan perjalanan dengan memperkirakan jumlah perjalanan yang terjadi pada setiap zona di suatu kawasan perkotaan. Metode analisis yang digunakan pada pemodelan trip generation adalah regresi linier untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun pemodelan trip generation terdiri dari dua, yaitu bangkitan dan tarikan. Data bangkitan diperoleh dari home base interview yang terdiri dari 93 sampel dengan rincian 81 sampel peneliti dapatkan secara survei primer, sedangkan 12 sisanya didapatkan secara daring melalui Google Form. Adapun variabel bebas pada data bangkitan terdiri dari X1 jumlah anggota keluarga, X2 jumlah pendapatan, dan X3 jumlah kepemilikan kendaraan. Sementara itu, Y jumlah anggota keluarga yang bersekolah merupakan variabel terikat. Keempat variabel tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi menggunakan software SPSS dan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Dengan demikian, didapatkan bangkitan perjalanan bersekolah seperti pada tabel berikut. Zona 1 memiliki bangkitan perjalanan paling besar, sedangkan zona 4 memiliki bangkitan perjalanan paling sedikit jumlah total perjalanannya pada kondisi existing maupun proyeksi di tahun 2026. Selanjutnya adalah data tarikan yang diperoleh dari survei sekunder melalui website Kemdikbud. Dengan pendekatan yang sama dengan bangkitan, analisis tarikan juga menggunakan regresi linier dengan SPSS. Adapun variabel bebas pada data tarikan meliputi X1 luas tanah, X2 jumlah guru, dan X3 jumlah ruang kelas. Sedangkan Y jumlah siswa adalah variabel terikat.
Sama halnya dengan bangkitan, keempat variabel tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi menggunakan software SPSS, lalu disetarakan agar memenuhi prinsip sigma origin sama dengan sigma destination, sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut. Dengan demikian, didapatkan tarikan perjalanan bersekolah seperti tabel berikut. Zona 1 menjadi zona dengan tarikan perjalanan paling besar. Adapun zona 5, tarikan perjalanannya paling sedikit pada kondisi existing maupun proyeksi di tahun 2026. Trip distribution. Trip distribution adalah analisis pola distribusi atau sebaran pergerakan dari suatu zona asal ke zona tujuan. Tujuan trip distribution ini untuk mengetahui seberapa besar interaksi antar zona. Metode yang digunakan pada trip distribution kali ini adalah model gravity double constraint karena data total bangkitan dan total tarikan telah diketahui pada tahap trip generation. Tahap pertama dalam trip distribution ini adalah membuat matriks ukuran aksesibilitas atau matriks impedansi dengan data travel cost yaitu pada tabel berwarna kuning menggunakan waktu tempuh masing-masing sentroid zona 1 ke zona lainnya. Sebagai contoh, dari zona 1 ke 2, jarak tempuh adalah 6 menit, di mana data tersebut didapatkan dari Google Maps. Langkah selanjutnya adalah mengkonversi nilai tadi ke dalam matriks willingness dengan rumus 5 dikalikan eksponensial dalam kurung min 0,5 dikali waktu tempuh, sehingga didapatkan angka-angka yang dapat digunakan sebagai input dari iterasi. Kita ambil contoh dengan melihat tabel matriks willingness. Pada baris pertama, kolom kedua, di situ didapatkan nilai 0,24 sekian. Angka tersebut perlu dilakukan iterasi dengan cara total bangkitan dari zona 1 yaitu 18.176 dibagi dengan total matriks willingness pada zona 1 yaitu 0,511 sekian, lalu dikalikan dengan nilai willingness zona 1 ke zona 2 yaitu 0,24 sekian. Setelah itu didapatkan angka pendekatan total perjalanan dari zona 1 ke 2 pada tahap iterasi pertama. Begitupun seterusnya, hingga tahap iterasi ditemukan nilai perjalanan yang mendekati nilai toleransi, yaitu apabila total bangkitan atau tarikan pada suatu zona dibagi dengan nilai pada kolom atau baris sum telah melebihi 0,95 dan kurang dari 1,5. Kami melakukan tahap iterasi hingga 44 kali, sehingga didapatkan matriks asal tujuan atau MAT. Dari hasil MAT, dapat disimpulkan bahwa perjalanan dari zona 1 ke 2 dan sebaliknya adalah yang paling besar. Selanjutnya adalah trip distribution proyeksi. Tahapan dari TT proyeksi ini sama dengan TT existing sebelumnya, yaitu diawali dengan membuat matriks ukuran aksesibilitas, matriks willingness, dan tahap iterasi. Akan tetapi data yang digunakan adalah total bangkitan dan tarikan hasil proyeksi hingga 5 tahun ke depan, yang sudah dianalisis pada tahap trip generation sebelumnya. Sama seperti pada tahap TT existing, iterasi dilakukan hingga 44 kali dan didapatkan matriks asal tujuan atau MAT proyeksi dengan total perjalanan dari zona 1 ke 2 dan sebaliknya adalah yang paling besar. Oleh karena itu, perencanaan transportasi dari zona 1 ke 2 dan sebaliknya perlu dijadikan prioritas dan kemudian merata ke seluruh wilayah perencanaan. Selanjutnya adalah moda split. Moda split bertujuan untuk mengalokasikan hasil perhitungan trip distribution ke dalam berbagai jenis moda perjalanan. Analisis ini dapat digunakan untuk memprediksi proporsi penggunaan moda berdasarkan tujuan pergerakan, yang perolehan datanya didapatkan dari hasil home-based interview terkait pemilihan moda. Moda split kali ini kami menggunakan metode agregat, yaitu Trip Interchange Model. Dan dapat dilihat dari tabel, terdapat asumsi persentase pemilihan moda di Kecamatan Sukolilo. Kami menggunakan asumsi penggunaan motor dan juga penggunaan mobil. Setelah didapatkan asumsi persentase pemilihan moda, langkah selanjutnya adalah membuat matriks moda split existing dari kedua jenis moda tersebut dengan cara mengalihkan hasil tabel MAT trip distribution existing dikali proporsi moda per zona dikali satuan SMP, untuk motor yaitu 0,3 dan untuk mobil yaitu 1. Dan berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dilihat terdapat nilai tertinggi yaitu 8.268 yang menandakan pergerakan paling banyak terjadi pada pergerakan zona 1 ke zona 2.
Dan seperti pada kondisi existingnya, pada zona 2 memiliki cukup banyak persebaran sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA sederajat. Dan banyak juga yang bersekolah di zona 2, sehingga memiliki jumlah pergerakan masuk ke zona 2 lebih banyak daripada pergerakan ke zona lainnya. Selanjutnya, untuk menghitung proyeksi 5 tahun yang akan datang, menggunakan rumus yang hampir sama dengan model split existing, namun dikalikan dengan tabel MAT trip distribution proyeksi. Dan berdasarkan hasil proyeksi model split di atas, terdapat nilai tertinggi sebesar 8.865, yang menandakan jumlah pergerakan paling banyak terjadi pada zona 1 menuju ke zona 2. Trip assignment. Pembebanan lalu lintas atau trip assignment adalah suatu proses di mana permintaan perjalanan yang didapatkan dari tahap trip distribution dibebankan ke jaringan jalan. Dan tujuan dari trip assignment adalah untuk mendapatkan arus di ruas jalan dan atau total perjalanan serta rute antar zona terbaik yang didapatkan melalui network analysis. Pada trip assignment existing, hasil dari trip generation, trip distribution, dan modal split diolah dengan metode network analysis di GIS dan dihasilkan peta trip assignment seperti gambar di samping. Pada peta tersebut, didapat volume kendaraan yang paling banyak pada Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno dan Jalan Semolawaru. Hal ini disebabkan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno merupakan jalan arteri primer dan tata guna lahan kedua jalan tersebut didominasi oleh perdagangan dan jasa. Proyeksi trip assignment pada tahun 2026 terlihat bahwa persebaran pada kendaraan antar zona mengalami kenaikan volume, terutama pada Jalan Semolawaru dan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno yang memiliki pembebanan volume kendaraan yang berlebih, sehingga diperlukan adanya opsi rute yang lain atau rute alternatif. Adanya pemilihan rute baru dapat menjadi opsi untuk mengurangi beban volume kendaraan pada satu jalan saja. Travel time. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi travel time, di mana kinerja jalan yang mempengaruhi kecepatan tempuh. Setelah diperoleh kecepatan tempuh, maka didapatkan waktu tempuh dengan rumus sebagai berikut. Berikut merupakan level of service atau kinerja jalan existing dan juga proyeksi. Pada travel time existing, rute tercepat berada pada perjalanan dari zona 1 ke zona 3 yang menempuh jarak 1,72 km dengan waktu tempuh sebesar 3,4 menit. Sedangkan rute terlama berada pada perjalanan dari zona 2 ke zona 4 yang menempuh jarak 6,7 km dengan waktu tempuh antara 19 sampai 77 menit. Sedangkan pada rute trip assignment proyeksi tercepat berada pada perjalanan dari zona 1 ke zona 4 dengan jarak 3,2 km yang didapatkan waktu tempuh selama 5,9 menit. Dan rute terlama sama seperti sebelumnya, yaitu berada pada perjalanan dari zona 2 ke zona 4 dengan jarak 6,7 km yang didapatkan waktu tempuh antara 19 sampai 77 menit. Perbedaan trip assignment existing dan proyeksi dalam konteks travel time yaitu semakin buruknya kinerja jalan jika dilihat dari peningkatan derajat kejenuhan pada semua ruas jalan dan turunnya kelas kinerja jalan Arif Rahman Hakim dari kelas D ke kelas E. Hal tersebut menyebabkan penambahan waktu tempuh kegiatan bersekolah di semua rute antar zona. Dari hasil 4-step modeling, penulis merumuskan 5 rencana pengembangan untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Untuk rencana pengembangan jaringan jalan pada wilayah perencanaan kami meliputi yang pertama ada perbaikan atau rehabilitasi infrastruktur dengan tujuan agar sirkulasi lalu lintas dapat berjalan dengan baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, pelebaran jalan dengan fungsi kolektor sekunder serta jalan lokal. Yang ketiga, pengembangan rumija pada ruas Jalan Arif Rahman dan Jalan Semolawaru berupa pembangunan box culvert di atas saluran drainase. Dan yang keempat, pengembangan jalan lingkar luar timur atau Outer East Ring Road. Rencana pengembangan pedestrian. Arahan pengembangan pedestrian di wilayah perencanaan berupa perbaikan fisik jalur pedestrian dan penyediaan fasilitas pelengkap. Kemudian, untuk lokasi pengembangan pedestrian adalah Jalan Kertajaya Indah, Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Middle East Ring Road atau disingkat MER, Jalan Raya ITS, Jalan Menur Pumpungan, dan Jalan Nginden. Rencana pengembangan moda dan rute. Setelah dilakukan analisis traffic assignment lokasi fasilitas pendidikan, maka didapatkan rute yang paling efisien atau rute alternatif di Kecamatan Sukolilo yang terdapat pada peta sebagai berikut.
dan rute jalan alternatif yang didapatkan ditunjukkan oleh jaringan jalan yang berwarna biru pada peta. Rencana yang dipilih selanjutnya adalah penambahan dan pengoptimalan angkutan umum atau lain, serta pengembangan rute bus sekolah dan penambahan unit bus sekolah. Rencana pengembangan prasarana transportasi. Prasarana transportasi yang akan dikembangkan adalah Pelikan Cross dan halte. Untuk prasarana Pelikan Cross dilakukan peningkatan kualitas dan pembangunan Pelikan Cross menjadi solusi untuk mewujudkan Pelikan Cross yang aman dan nyaman untuk digunakan. Selanjutnya, untuk prasarana halte akan dilakukan penataan dan optimalisasi fungsi halte, meliputi perbaikan dan peningkatan fasilitas halte, serta pembangunan halte baru. Rencana pembangunan sekolah baru. Rencana tersebut yakni penambahan fasilitas pendidikan SMP baru di zona 5, agar arah perjalanan yang tidak hanya berpusat ke zona 1, 2, 3, dan 4 saja, melainkan dapat merata ke seluruh zona yang ada di Kecamatan Sukolilo. Indikasi program dan timeline. 1. Perbaikan dan perawatan jalan terutama pada jalan yang bergelombang sehingga lebih membuat nyaman kendaraan bermotor untuk melintas dan keselamatan lebih terjaga. Untuk lokasinya di Jalan Arif Rahman Hakim dan Jalan Medokan Keputih dan waktu pengembangan tahun ketiga setiap periode. 2. Perbaikan dan peningkatan fasilitas halte untuk meningkatkan kenyamanan penumpang khususnya siswa sekolah serta mendukung terciptanya sistem pelayanan transportasi yang terintegrasi. Untuk lokasinya, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Kertajaya Indah Timur, Jalan Raya ITS, Jalan Raya Menur, Jalan Insinyur Soekarno, sepanjang rute angkutan umum dan bus, pada jalur pejalan kaki, serta pada pusat kegiatan atau perumahan. Waktu pengembangannya pada tahun 2025 hingga 2027. Yang ketiga, yakni peningkatan kualitas Pelikan Cross pada beberapa sekolah di Kecamatan Sukolilo. Untuk lokasinya berada di Jalan Arif Rahman Hakim, serta berbagai jalan strategis yang terdapat fasilitas pendidikan, dan waktu pengembangannya dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Yang keempat, yakni pengembangan pembangunan sekolah baru di beberapa zona, agar jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan dapat merata di seluruh zona. Untuk durasi pembangunannya tergantung pada komitmen pemerintah dalam hal pembiayaan, sehingga pembangunan akan selesai pada waktu yang tepat sesuai dengan rencana. Untuk lokasinya berada di zona 5 Kecamatan Sukolilo dengan waktu pengembangan tahun 2026 hingga tahun 2030. Kelima yaitu pengembangan rute transportasi pada angkutan umum LIN dan bus sekolah pemerintah kota pada tahun 2030 sampai 2031. Indikasi program yang keenam berupa pengembangan pedestrian yang terintegrasi di Jalan Arif Rahman Hakim pada tahun 2031 sampai 2035. Yang ketujuh adalah pengembangan rumija jalan berupa pembangunan box culvert di atas saluran drainase. Untuk lokasinya berada pada Jalan Arif Rahman Hakim dan Jalan Semolowaru dengan waktu pengembangannya antara tahun 2033 hingga 2035. Kedelapan adalah pembangunan jalan lingkar luar timur atau Outer East Ring Road (OR) yang nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Surabaya-Malang sebagai upaya pemecah kemacetan kota Surabaya. Untuk lokasinya berada pada Jalan Arif Rahman Hakim dan waktu pengembangannya antara tahun 2034 hingga 2038. Kesimpulan dari analisis yang telah kami lakukan, yang pertama, melalui metode first step model didapatkan bahwa terdapat beberapa ruas jalan yang memiliki jumlah pergerakan rendah, sedang maupun tinggi. Ruas jalan yang ada di Kecamatan Sukolilo juga memiliki macam-macam tipe kapasitas dan kemampuan jalan. Yang kedua, kinerja jalan yang ditunjukkan oleh kode LOS tidak menunjukkan kondisi yang ideal ataupun normal, mengingat pengamatan yang kami lakukan saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Rekomendasi. Terdapat 4 rekomendasi yang penulis rumuskan dari kesimpulan sebelumnya, yakni penambahan luas ruas jalan, kebijakan pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, peningkatan pajak kendaraan pribadi, dan peningkatan harga parkir.